Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 265. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menonton video pertandingannya? Seseorang bertanya kepada orang banyak. Begitu topik ini keluar, diskusi menjadi sangat intens. Setelah Han Xian kalah dalam permainan, mereka sudah melihat videonya melalui berbagai saluran, tetapi tidak ada yang mau menyebutkan penghinaan ini. Aneh untuk mengatakan bahwa Han Xian memiliki keuntungan besar di tangannya. Setelah pergi ke toilet, dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Saya juga telah meninjau permainan. Saya bisa menang juga, tetapi dia sebenarnya kalah. Mungkinkah sesuatu yang memalukan terjadi ketika dia pergi ke toilet? Maksudmu, Shangguan melakukan beberapa trik secara rahasia. Fu dengan tidak sabar mengetuk tangannya di atas meja dan berkata, bahkan jika benar-benar ada sesuatu yang memalukan, gelandangan ini terlalu tidak berguna, dia bisa kalah dalam permainan hanya dengan ketakutan, dia sama sekali tidak menganggap wajah kita. Menurut pendapat Jiang Fu, karena Han Xian dipaksa oleh mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi, pertimbangan pertama mereka harus dipertimbangkan. Wajah mereka, tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mengambil kembali kejuaraan dan membiarkan Yun Cheng pergi. Anggota asosiasi memiliki wajah yang panjang. Itu benar, bahkan jika dia mati di sana, dia harus membawa sang juara kembali kepada kita. Bahkan jika Shangguan hitam putih mengancamnya, dia tidak boleh berkompromi. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun saya belum pernah melihat sampah ini. Saya telah mendengar banyak topik tentang dia, dan ketidakbergunaannya jauh di dalam tulangnya. Lebih baik tidak memikirkan kompetisi, semakin saya memikirkannya, semakin saya marah. Hanya dengan melampiaskan padanya bisakah kamu mengeluarkan amarahmu yang buruk? Ada ketidakpuasan yang sangat kuat di wajah semua orang, sepertinya Han Xian ingin memperlakukan mereka sebagai paman, dan semuanya harus peduli dengan perasaan mereka. Ngomong-ngomong, ketika Tian Changsheng berada di pesta ulang tahun, dia membiarkan Han Xian duduk di sampingnya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan Han Xian kali ini? Seseorang bertanya dengan curiga, yang juga membuat banyak orang penasaran. Saat itu di perjamuan ulang tahun, semua orang berpikir bahwa Han Xian adalah orang yang akan dikultivasikan di festival Tian Chang berikutnya, tetapi sekarang pada titik kritis seperti Han Xian, Tian Changsheng membiarkannya pergi, yang tidak dapat dipahami. Jiang Fu mendengus dingin dan berkata, Tian Changsheng adalah seseorang, bagaimana dia bisa bersikap baik kepada orang tanpa alasan? Menurut pendapat saya, Han Xian pasti memiliki semacam nilai untuknya sebelumnya, jadi dia sengaja mengangkatnya. Identitas Han Xian, tetapi sekarang, nilai guna dari limbah yang tidak berguna ini diperkirakan telah terkuras, dan dapat dimengerti jika Tian Changsheng meninggalkannya. Mendengar kata-kata Jiang Fu, semua orang tiba-tiba menganggukkan kepala. Tian Changsheng sejak dia menyerahkan perusahaan kepada putranya, dia tidak bertanya tentang pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun, menjaga gim tinjunya untuk menghabiskan waktu, dan tiba-tiba mendukung Han Xian, menantu keluarga Su. Idiot ini benar-benar menyedihkan. Setelah digunakan oleh Tian Changsheng, dia ditendang lagi. Saya pikir Su Yingxia mengandalkan Han Xian untuk dihargai oleh Tian Changsheng, jadi dia berani melindunginya, tetapi wanita malang ini bagaimana caranya? Anda tahu bahwa Han Xian tidak berguna bagi Tian Changsheng sekarang. Mungkin dia masih mengharapkan Han Xian untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah dia tahu faktanya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Semua orang tertawa dan tertawa, seolah-olah mereka telah benar-benar menginjak-injak keluarga Su sampai mati. Dilihat dari situasi saat ini, perusahaan keluarga Su tidak memiliki kemungkinan untuk berbalik, karena tidak hanya semua kerjasama telah diputus secara sepihak, tetapi bahkan semua karyawan di perusahaan telah diambil oleh Su Haichao. Perusahaan, bahkan jika Dalwo Jinxian masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkannya. Di sisi lain, Su Haichao dapat dikatakan berpuas diri, merekrut kerabat keluarga Su sebagai inti dari perusahaan baru, dan dia sekali lagi menjadi harta yang dipegang oleh semua kerabat. Dalam waktu dekat,
Tiga karakter Su Haichao akan menggantikan Tianjia dan menjadi sosok tertinggi di Unceng. Haichao, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat menemukan 1 miliar investasi. Su Yihan akhirnya tidak harus bekerja di bawah tangan Su Yingxia, yang merupakan hal yang baik untuknya. Su Haichao memberinya semua ini, jadi dia secara alami untuk membual tentang Su Haichao. Kemampuan saya, hanya 1 miliar bukanlah apa-apa. Dia akan menginvestasikan lebih banyak uang untuk saya di masa depan. Hanya masalah waktu sebelum status keluarga Su melampaui keluarga Tian, kata Su Haichao ekspansif. Su Yihan mengangguk tanpa ragu, yakin akan hal ini. Sebenarnya, apa kemampuan Su Haichao? Su Yihan tahu betul di dalam hatinya, kecuali jika dia secara langsung meningkatkan status Su Haichao dengan uang. Saya harap dia dapat menggunakan miliaran ini untuk mengembangkan dan melampaui Tianjia. Itu tidak mungkin, tetapi berdasarkan Su Yingxia jijik, Su Yihan lebih suka mempercaya Su Haichao. Tentu saja, keluarga Su hanya bisa melangkah lebih jauh jika itu ada di tanganmu. Jika bukan karena wanita jalang itu, bagaimana kamu bisa kehilangan posisi ketua? Tetapi dia telah mendapat pelajaran sekarang, dan perusahaan keluarga Su akan segera ini akan berakhir. Dia pasti akan menjadi anjing yang berduka, dan kemudian kita bisa menonton lelucon. Su Yihan berkata dengan senyum ceria, bisa melihat Su Yingxia jatuh adalah keinginan terbesarnya dalam hidup ini, karena Su Yingxia bukan hanya darinya mengambil hadiah pertunangan itu dari tangannya, dan statusnya di perusahaan lebih tinggi darinya, ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, meskipun Su Yihan terlalu tinggi di perusahaan, setidaknya dia memiliki status yang lebih tinggi daripada Su Yingxia, yang menjalankan situs konstruksi, dan dapat muncul di depannya dengan cara yang menonjol. Kali ini, status Su Yingxia telah dipromosikan terlalu cepat, menjadi bagian barat kota. Orang yang bertanggung jawab atas proyek, dan bahkan ketua perusahaan, menyaksikan Su Yingxia menginjak kepalanya, dan Su Yihan ingin menghancurkan segalanya. Di Su Yingxia. Su Yihan, saya menyerahkan pemilihan lokasi perusahaan baru kepada Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Su Haichao. Haichao, benarkah? Kamu rela meninggalkanku untuk melakukan hal yang begitu penting, kata Su Yihan dengan tatapan tersanjung. Su Haichao tersenyum, dia sangat menyukai perasaan ini, dan dia bisa berterima kasih padanya dengan memberinya rasa manis apapun. Ini adalah rasa superioritas yang diberikan kekuatan padanya. Tentu saja, yang paling aku percayai adalah kamu. Siapa lagi yang bisa kamu berikan? Aku tidak seperti orang buta Su Yingxia, yang tidak tahu cara mempekerjakan orang, kata Su Haichao. Haichao, terima kasih. Terima kasih telah mempercayaiku, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan ini dengan baik, kata Su Yihan. Senyum dingin muncul di mata Su Haichao, dan dia berkata, alamat perusahaan sebaiknya di tempat yang kita kenal. Saya pikir perusahaan keluarga Su saat ini hanya dapat mengubah tandanya. Su Yihan tampak bingung, perusahaan keluarga Su meskipun dalam bahaya, itu tidak jatuh sama sekali. Bukan tugas yang mudah untuk mengambil alih gedung kantor keluarga Su, dan Su Yingxia tidak akan pernah berkompromi dengan mudah. Haichao, apa maksudmu? Su Yihan bertanya-tanya. Bukankah perusahaan meminjamkan 1 miliar yuan? Karena dapat dijual sekali, secara alami dapat dijual untuk kedua kalinya. Anda memikirkan cara untuk menghubungi Du Hong, kata Su Haichao. Sebagai Presiden Du Hong, jika dia menekan Su Yingxia tidak akan bertahan lama, tetapi bagaimana membuat Du Hong setuju, terserah Su Yihan untuk mengetahuinya. Sebagai orang dewasa, bagaimana mungkin Su Yihan tidak mengerti apa yang dimaksud Su Haichao? Su Yihan diam-diam menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku akan melakukannya sekarang. Selama aku bisa membuat Su Yingxia selesai bermain dengan cepat, aku bisa melakukan apa saja. Su Haichao sangat puas dengan jawaban ini dan berkata, sebagai selama keluarga Su berkembang sendiri di masa depan. Sekarang kamu kuat, tidak masalah jika kamu bisa menikah dengan keluarga kaya, karena kamu adalah keluarga kaya. Su Yihan tertawa, jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak harus berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya, dia bahkan dapat menemukan sedikit daging segar untuk membesarkannya,
menjadi ratu sendiri. Begitu gambaran mimpi indah terbentuk di benak bisa membuat banyak orang berfantasi, Su Yihan merasa statusnya sebagai keluarga kaya sudah dalam jangkauan. Selama aku hidup lebih baik daripada Su Yingxia dan biarkan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkanku dalam hidupnya, tidak apa-apa. Su Yihan tersenyum. Bab 266. Di rumah sakit, Han Xian dan Su Yingxia, tidak peduli seberapa keras dunia luar, mereka tampaknya berada di mata badai dan tidak terpengaruh sedikit pun, bahkan jika dunia luar sekarang telah dikabarkan bahwa keluarga Su akan bangkrut, Su Yingxia, ketua baru itu menghancurkan fondasi keluarga Su selama beberapa dekade, menurunkan Su Yingxia menjadi nol, dan bahkan mengatakan bahwa Han Xian adalah seorang pembunuh. Jika bukan karena Han Xian, keluarga Su akan tidak berakhir seperti ini. Untuk sementara, nama Han Xian didorong ke permukaan lagi, karena semua orang tahu bahwa krisis perusahaan keluarga Su disebabkan oleh Han Xian dalam bahaya. Su Yingxia mungkin gila, untuk benar-benar bergabung dengan seluruh perusahaan untuk bajingan yang tidak berguna. Aku tidak tahu bagaimana bajingan tidak berguna ini membuat Su Yingxia terpesona, dan benar-benar membantunya seperti ini. Nasi juga membutuhkan keterampilan. Han Xian dapat memulai kelas pelatihan. Hari makan nasi lunak akan segera berakhir. Sekarang perusahaan keluarga Su menjadi sasaran Jiang Fu, berapa lama itu bisa bertahan? Komentar, Diun Cheng bangkit dengan liar dan diejek oleh semua orang, itu muncul kembali topik Han Xian ketika dia memasuki keluarga Su 3 tahun lalu. Setelah minum teh dan makan malam, tidak ada yang tidak membahas hal-hal tentang keluarga Su. Jiang Lan tidak berani keluar akhir-akhir ini, dan undangan saudara perempuannya telah didorong olehnya berulang kali, karena dia tahu bahwa selama dia muncul, orang-orang itu pasti akan bertanya kepadanya tentang perusahaan, dan mereka pasti akan ditertawakan bagaimanapun. Selama periode waktu ini, dia tapi dengan puas membual banyak omong kosong dan mengatakan banyak kata-kata besar, dan sekarang keluarga Su menderita bencana ini, posisinya sebagai ibu ketua akan segera hilang. Su Guoyao, pergilah ke rumah sakit lagi dan tanyakan pada Su Yingxia apa yang ingin dia lakukan, apakah dia bersedia membiarkan keluarga kita hidup di jalanan. Jiang Lan berkata kepada Su Guoyao dengan ekspresi bermusuhan. Su Guoyao tidak berani keluar untuk minum beberapa hari ini. Teman-teman babi dan teman-teman anjing itu akan meledakkan teleponnya. Mereka semua ingin bertanya apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Saya pikir Yingxia harus punya solusi. Apa yang Anda khawatirkan? Karakter seperti apa dia? Anda belum tahu. Tidak mungkin dia melihat perusahaan bangkrut, kata Su Guoyao. Kalau dulu, tentu saja aku percaya padanya, tapi sekarang, dia bingung. Untuk Han Xian, dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Gadis konyol ini benar-benar akan jatuh cinta pada Han Xian. Jiang Lan tidak bisa mengerti ini hal-hal, Han Xian memang memberi keluarga mereka rasa manis, tetapi bukankah ini hal yang biasa? Han Xian telah membawa begitu banyak keburukan, dan dia tidak mencapai apapun dalam keluarga Su selama 3 tahun. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang dia bawa ke keluarga, menurut pendapat Jiang Lan, itu seharusnya, tetapi jika dia ingin mempengaruhi keluarga Su, ini benar-benar tidak mungkin. Ini masalah cinta, siapa bilang? Kamu tidak menikah denganku sebelumnya, kata Su Guoyao. Aku buta. Jika aku tahu statusmu dalam keluarga Su, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Jiang Lan berkata terus terang tanpa mempertimbangkan suasana hati Su Guoyao sama sekali. Menghadapi kata-kata ini, Su Guoyao tidak memiliki keinginan untuk membantah sama sekali. Dia telah ditindas selama bertahun-tahun, dan istrinya sangat ketat. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk memiliki keberanian untuk berdebat dengan Jiang Lan. Benar-benar mustahil untuk memiliki 2 botol anggur putih. Yingxia sudah dewasa. Dia terukur dalam tindakannya. Mungkin dia sudah memikirkan cara, kata Su Guoyao. Tinggal bersama pria tak berguna itu di rumah sakit dan tidak melakukan apa-apa, apakah ini yang disebut mencari jalan? Jiang Lan berkata dengan dingin. Su Guoyao duduk di sebelah Jiang Lan dan berkata dengan ekspresi serius, tidakkah kamu berpikir bahwa setiap kali ada masalah, tidak peduli seberapa besar masalahnya, dia bisa menyelesaikannya?
Meskipun Yingxia adalah putri kami, tetapi jika kamu berhati-hati. Bayangkan dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengapa Ruoshui Real Estate hanya bekerja sama dengannya, dan mengapa dia membeli perusahaan keluarga Su? Guo Yao tidak sabar. Saya ingin mengatakan bahwa semua ini mungkin terkait dengan Han Xian. Mungkin dia melakukannya untuk Su Yingxia, kata Su Guo Yao. Kecurigaan ini tidak berdasar, karena Su Yingxia telah melakukan terlalu banyak baru-baru ini. Apa yang membuat Su Guo Yao tidak dapat dipercaya, meskipun dia adalah orang yang tidak berguna, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang pusat perbelanjaan. Dua masalah real estate Ruoshui dan akuisisi perusahaan penuh dengan keanehan berdasarkan pengetahuan Su Guo Yao tentang Su Yingxia, dia tidak dapat melakukan hal-hal ini. Jiang Lan menunjukkan ekspresi menghina. Apakah itu terkait dengan Han Xian? Tanpa sadar, dia masih mengira itu adalah kemampuan putrinya. Han Xian baru saja menunjukkan beberapa nilai dalam membeli villa di lereng gunung. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, Jiang Lan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Su Guo Yao memang sangat masuk akal, dan setelah Xi Jing dan Nangong Qianqiu muncul, Jiang Lan tidak akan cukup bodoh untuk berpikir bahwa Han Xian hanya memiliki uang pribadi. Meskipun identitasnya masih belum jelas, dia jelas bukan orang yang sederhana. Dia sangat sabar, mengapa dia tidak menyelesaikan masalah ini? Sekarang bahkan Su Yingxia telah terlibat hingga dibuang oleh seluruh kota. Dia dapat menanggungnya, dan terus mengatakan bahwa dia mencintai Su Yingxia. Apakah ini cinta? Kata Jiang Lan. Su Guo Yao menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Han Xian. Jika dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, dia akan maju untuk berdamai. Bagaimana dia bisa tinggal di rumah sakit dengan tenang? Saya pikir kita harus meninggalkan masalah ini sendirian, meskipun Anda tidak takut menyinggung perasaannya dengan mengandalkan cinta Han Xian untuk menyambut Xia, tetapi Anda juga harus memikirkannya. Keluarga kita mungkin mengandalkannya untuk hidup lebih baik di masa depan, jadi mengapa mengganggunya apa? Su Guo Yao membujuk. Bagaimana jika aku harus bergantung padanya? Aku seorang ibu, tidak bisakah aku memberinya pelajaran? Jiang Lan berkata dengan arogan. Su Guo Yao menghela nafas, ini adalah karakter Jiang Lan, dia selalu dapat menemukan alasan untuk menjadi tinggi. Tetapi tidakkah dia khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika Han Xian lelah dengan semua ini? Mundur selangkah dapat membuka langit, tetapi mundur selangkah adalah jurang maut. Akankah Han Xian mundur lagi dan lagi? Ketika Han Xian tidak tahan untuk merobek wajahnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Jangan menghela nafas dan berkabung di depanku, aku belum mati. Jiang Lan menatap Su Guo Yao dengan dingin dan berkata. Di hadapan kekuatan Jiang Lan yang tidak masuk akal, Su Guo Yao memiliki perasaan ketidakberdayaan yang mendalam, mungkin karena dia terlalu memanjakan selama bertahun-tahun sehingga dia telah mengembangkan karakter yang begitu kuat. Jika kamu ingin pergi ke rumah sakit, pergilah sendiri, aku tidak akan pernah pergi. Setelah Su Guo Yao selesai berbicara, dia bangkit dan kembali ke kamarnya. Jiang Lan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak berani pergi. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Su Guo Yao masuk akal. Dia tidak ingin menyinggung Han Xian kecuali dia harus. Tentu saja, jika Han Xian tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Jiang Lan pasti akan memarahinya sampai berdarah. Hiting, cuci buah untukku, tidak bisakah kamu menemukan sesuatu untuk dilakukan ketika kamu menganggur sepanjang hari? Hiting, yang sedang membersihkan, tidak menganggur, tetapi dia terbiasa dengan nitpicking Jiang Lan. Kota ajaib. Yun Cheng mengutuk Han Xian, dan Mo Yang dan yang lainnya secara alami mendengar banyak gosip. Kesempatan besar seperti ini hanya terjadi ketika Han Xian menikah, kata Mo Yang sambil tersenyum. Pernikahan 3 tahun lalu menimbulkan sensasi di seluruh Yun Cheng. Karena berita itu datang begitu tiba-tiba, banyak orang tidak percaya, dan setelah orang-orang itu tahu bahwa saudara Xian sudah menikah, mereka merasa bahwa keluarga Su gila, tetapi mereka tidak. Berhenti memarahi saudara 3000, kata Lin Yong. Ini sangat menarik, semut di dunia tidak tahu pendukung raksasa. Mo Yang menghela nafas. Knife 12 memandang Mo Yang dengan bingung dan bertanya, apa yang sedang dilakukan Brother Xian?
Sudah beberapa hari, dan dia masih berpikir tidak ada yang terjadi? Apa bedanya dalam beberapa hari, dia telah dimarahi selama 3 tahun, dan kapan dia membantahnya? Kesabaran orang ini adalah yang terkuat di antara orang-orang yang pernah saya temui. Dia bisa menanggung apa yang tidak bisa ditanggung dunia. Tetapi begitu orang seperti itu pecah, situasinya akan berubah, kata Mo yang sambil tersenyum.